Makin besar rasa cinta kita sama orang, makin besar juga luka yang bisa dia buat ketika dia tiba-tiba hilang. Aisyah, mau kan? Setelah sukses besar film pertamanya di tahun 2014, Assalamualaikum Beijing kembali hadir lewat sekuelnya yang berjudul Assalamualaikum Beijing 2, Lost in Ningxia. Film ini bakal mengajak penonton menyelami kisah cinta yang lebih dalam, emosional, dan penuh nuansa spiritual dibalut dengan keindahan budaya Muslim di wilayah Ningxia, Tiongkok. Film Assalamualaikum Beijing 2, Lost in Ningxia sama sekali tidak melanjutkan kisah dari film pertamanya meskipun film ini disebut sequel. Sebab cerita dan karakter-karakter dalam film sepenuhnya baru dan tidak ada hubungannya dengan film Assalamualaikum Beijing yang rilis pada 2014, maka jangan khawatir apabila kamu belum nonton film pertamanya. Karena film Assalamualaikum Beijing 2, Lost in Ningxia sama sekali tidak terkait dari film pertama. Assalamualaikum Beijing 2, Lost in Ningxia menceritakan tentang perjalanan seorang jurnalis televisi bernama Aisyah yang diperankan Yasmin Naper yang secara berani mengubah keimanannya untuk memeluk agama Islam. Hal tersebut ia berani lakukan demi kekasihnya bernama Arif. Berani, tangguh, dan berdedikasi tinggi menjadi ciri yang terlihat dari diri Aisyah. Setelah memutuskan mualaf, Aisyah kemudian memutuskan untuk pergi ke Ningxia, Cina, demi memberikan kejutan pada kekasihnya, Arif. Tersebut, Arif diketahui tengah menempuh pendidikan S2-nya di Ningxia. Akan tetapi, rencana Aisyah rupanya tidak sesuai harapannya. Sebab Arif, yang ia ketahui sedang menempuh pendidikan di sana tiba-tiba menghilang begitu saja tanpa kabar apa-apa. Pencarian Arif pun akhirnya dilakukan. Tentu saja mencari seseorang di negara orang menjadi sangat menguras tenaga dan penuh dengan tantangan, meskipun Ningxia merupakan tempat yang dikenal dengan komunitas Muslim yang kaya akan budayanya, namun tetap saja Aisyah merasa asing dan tidak tahu harus mulai mencari Arif dari mana. Dalam proses pencarian tersebut, Arif dibantu Mo, seorang pemuda keturunan Tionghoa Indonesia yang menetap di sana. Perjalanan mencari Arif justru membawa Aisyah pada sebuah pengalaman spiritual dan refleksi diri yang lebih dalam sebagai seorang yang baru saja mengenal agama Islam. Di tengah banyaknya kekecewaan dan kebingungan yang ia alami, Aisyah mulai merasakan perhatian yang berbeda saat berada di dekat Mo. Hingga suatu ketika, Arif akhirnya kembali. Aisyah yang sebelumnya terus mencari-cari sang kekasih tanpa henti, kini malah dihadapkan dengan dilema luar biasa lantaran Aisyah mulai menyimpan rasa kepada Mo. Kembalinya Arif seolah menjadi ujian yang cukup besar bagi Ais. Apakah Aisyah akan kembali melanjutkan perjalanannya bersama Arif atau malah memilih jalan yang baru bersama Mo? Di film Assalamualaikum Beijing 2, Lost in Ningxia, kita diajak menyelami kisah Aisyah, seorang perempuan yang bukan cuma berjuang demi cinta, tapi juga demi keimanan yang baru saja ia peluk erat. Jangan bayangkan drama cinta klise ala sinetron. Ini bukan tentang rebutan cowok ganteng. Ini tentang bagaimana seorang perempuan menghadapi benturan antara perasaan dan prinsip, antara harapan dan kenyataan yang bikin napas sesak. Aisyah, sosok utama dalam film ini, memutuskan menjadi mualaf. Tapi disinilah segalanya justru dimulai. Karena percaya cinta adalah jalan terang, ia mengejar kekasihnya, Arif, hingga ke Ningxia, kawasan di barat laut Tiongkok. Tapi ternyata, cinta kadang bukan pelukan yang menenangkan. Ia bisa jadi ujian paling sunyi, apalagi ketika imanmu pun ikut dipertaruhkan. Film ini berhasil menyajikan kompleksitas perempuan dalam menghadapi cinta dan perubahan besar dalam hidupnya. Bukan hanya soal air mata dan patah hati, tapi juga tentang keberanian, pengorbanan, dan refleksi. Dan jujur aja, nggak semua film cinta bisa menyuguhkan ini tanpa bikin penonton merasa digurui.
Tapi film ini berhasil, tapi menghujam. Sinematografi yang apik mempercantik tiap adegan, dari lanskap kota Beijing yang modern hingga sunyinya lanskap Ningxia yang bikin hati ikutan hening. Tapi bukan hanya visual yang kuat, dialog-dialog di film ini juga dalam banget. Kadang sederhana, kadang nyelekit, tapi selalu bikin kita mikir. Tentang cinta yang seringkali menuntut lebih dari sekadar rasa. Tentang perempuan yang dituntut kuat walau hatinya lelah. Dan tentang iman yang ternyata bukan cuma soal meyakini, tapi juga menjalaninya meski sakit. Yang menarik, film ini tetap menyelipkan humor di sela-sela harunya. Tapi cukup buat bikin senyum di tengah adegan yang bisa aja bikin kamu nangis diam-diam. Chemistry antar pemain pun terasa hidup. Bikin kita percaya bahwa kisah ini bukan sekadar akting. Assalamualaikum Beijing 2 bukan hanya cerita cinta biasa. Ini adalah potret bagaimana cinta bisa jadi jembatan, sekaligus ujian. Buat kamu yang pernah mempertanyakan, kenapa cinta nggak pernah sederhana? Sehingga film ini mungkin punya jawabannya, pesan utama film ini soal harapan yang selalu punya cara buat tumbuh, bahkan di tempat yang nggak disangka-sangka. Ningxia, yang awalnya cuma destinasi buat Dewi, akhirnya jadi tempat dia menemukan dirinya sendiri. Ini relatable banget buat kita yang kadang merasa lost di hidup. Film ini ngajak kita buat percaya bahwa, meski hidup penuh plot twist, selalu ada cahaya di ujung jalan. Buat kamu yang suka film romansa dengan bumbu budaya dan visual yang ciamik, Assalamualaikum Beijing 2, Lost in Ningxia wajib ditonton. Nggak cuma bikin baper, tapi juga ngingetin kita buat nggak takut buka hati, meski pernah patah. Film ini bukan tentang kisah cinta segitiga yang klise. Justru sebaliknya, Assalamualaikum Beijing 2, Lost in Ningxia, tuh potret tentang betapa rumitnya cinta ketika dibenturkan pada kenyataan, keyakinan, dan kenyataan. Ini jelas tentang bagaimana manusia seringkali harus memilih bukan antara yang baik dan yang buruk, tapi antara dua hal baik yang saling bertentangan. Dan karakter Aisyah bukan sosok yang sempurna. Aisyah merupakan sosok perempuan yang terluka tapi juga nggak lemah, ragu tapi nggak mau nyerah, dan mencintai tapi nggak sebuta itu. Melalui konflik batinnya, penonton diajak menyelami makna kedewasaan dan keikhlasan. Kadang, melepaskan adalah bentuk cinta yang paling tulus. Yang juga nggak kalah menarik terkait latar lokasi film ini. Ningxia ditampilkan bukan sekadar sebagai background eksotis, tapi juga bagian dari narasi itu sendiri. Demikian. Segala hal yang tertuang, nggak lebih sebatas pengalaman nonton sebagai penikmat film dan bila mana ada hal-hal menarik yang luput di mataku, siapa tahu justru kamulah yang mungkin akan menemukannya.